لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Baik, sampai ayat ini saja. Selanjutnya kita artikan ayat 83 wa dan idza apabila jaa ya telah datang hum mereka amrun perkara atau urusan ya perkara min dari amni aman keamanan ya keamanan ya. atau al khauf takutan ya ketakutan ya. Aza'u dari kata iza'ah. Iza'ah itu artinya kalau dalam bahasa Arab, iza'ah itu artinya adalah radio, penyiaran, media penyiaran. Nah, kalau aza'u berarti mereka menyiarkan. Oh, mereka menyiarkan. Ya, mereka menyiarkan. Bihi dengannya wa dan lau sekiranya ya radduhu mereka mengembalikan atau ya mereka mengembalikannya. Radda yaruddu itu kan artinya mengembalikan. Mereka mengembalikan. Ya. Ila kepada ar-rasul rasul wa dan ila kepada ulil amri ya ulil amri pemimpin ya min dari hum mereka la pendek itu artinya sungguh ya. La pendek itu artinya sungguh ya. Sungguh Ustaz ya. Alima mengetahui hu dia atau nya allazina orang-orang yang yastambitun itu artinya dari kata istimbat itu menyimpulkan ya. Yastambitun itu adalah mempunyai makna mereka menyimpulkan ya.
Mereka menyimpulkan. Minhum, dari mereka. Ya. Wa, dan lau, sekiranya la, tidak, dan sekiranya tidak. Fadlullah, karunia Allah, alaikum, atas kalian, warahmatuhu, dan rahmatnya. La pendek, sungguh, ittaba'tum, ya, mengikuti, kalian mengikuti, ya. Asyaitan, syaitan, illa, kecuali qalila, sedikit. Ya, baik. Nah, selanjutnya kita baca ayat 83, ayat beserta artinya. Saya baca, silakan. Hah? Oh, 84 ya. Satu ayat lagi, mohon maaf ya. Kurang satu ya. Gagal fokus ini. Kemudian ayat 84. Fa, maka qatil. Qatil itu dari kata qatala, berperang. Qatil, berperanglah. Ya. Perintah ya. Perintah itu selalu sukun akhirannya, ya. Fi, di dalam sabilillah, jalan Allah, la, tidak, la, tidak. Tukallaf, tukallaf di sini kalimat pasif. Kalimat pasif itu selalu awalnya dhammah, ya. Tukallaf apa Ustaz? Dibebani, dibebani. Berbagi, dibebani, Ya. Dibebani. Illa, kecuali nafsaka, dirimu, kecuali dirimu. Wa, dan harid. Harid itu artinya adalah dari kata harada. Harada itu artinya menyemangati. Harid, semangatilah. Ya. Ya, semangat Bu. Jenengan kan juga semangat orangnya. Dan semangatilah al-mu'minin, orang-orang beriman. Asallah, asa itu maknanya adalah semoga atau mudah-mudahan, ya. Bisa diartikan mudah-mudahan, ya. Semoga, Ya, semoga atau mudah-mudahan. Ayyakuffa, ayyakuffa itu artinya adalah menolak, ya. Semoga atau mudah-mudahan Allah menolak ba'sa. Ba'sa itu artinya serangan, ya. Ba'sa, serangan. Allazina, orang-orang yang kafaru, kafir. Wallahu, dan Allah asyaddu, ya, asyaddu bisa diartikan di sini sangat besar, sangat besar. Ba'san, ya, ba'san itu ya kekuatannya, ya, kekuatan, ya. Wa, dan asyaddu, dan sangat keras, sangat keras. Ya. Tankila, siksaan. Tankila itu artinya dari kata nakal. Nakal itu artinya siksa, ya. Makanya orang yang nakal itu dapat siksa, ya. Siksaan. Baik. Kita baca ayat beserta artinya di ayat 83, Ibu. Saya baca, silakan diikuti ya. Bismillahi, dengan nama Allah. Bismillahi, dengan nama Allah.
Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa idza ja'ahum amrun, dan apabila telah datang kepada mereka peristiwa. Wa idza ja'ahum amrun, dan apabila telah datang kepada mereka Minal amni awil khawfi, dari keamanan atau ketakutan. minal amni awil khawfi, dari keamanan atau ketakutan. Aza'u bih, mereka menyiarkannya. Aza'u bihi, mereka menyiarkannya. Walau radduhu ila rasul, dan sekiranya mereka mengembalikannya kepada Rasul. Walau radduhu ila rasul, dan sekiranya mereka mengembalikan kepada Rasul. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada pemimpin-pemimpin. Wa ila amri minhum, dan kepada pemimpin. Saya ulang, kurang sedikit tadi ya, minhumnya kurang ya. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada pemimpin-pemimpin dari mereka. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada pemimpin-pemimpin mereka. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kepanjangan ya. Saya ulang dari la'alimahu alladhina, sungguh orang-orang mengetahui. La'alimahu alladhina, sungguh orang-orang mengetahui. Yastanbitunahu minhum, mereka menyimpulkan dari mereka. Yastanbitunahu minhum, mereka menyimpulkan dari mereka. Jadi menyimpulkan sesuatu dari apa yang sudah mereka ketahui, maksudnya begitu. Ini. Walaula fadlullahi alaikum, dan sekiranya bukan karunia Allah atas kalian. Walaula fadlullahi alaikum, dan sekiranya bukan karunia Allah atas kalian. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya. Warahmatuhu, dan rahmatnya. Lattaba'tumus syaitana, sungguh kalian akan mengikuti syaitan. Lattaba'tumus syaitana, illa qalila, kecuali hanya sedikit. illa qalila, kecuali hanya sedikit. Ya. Baik. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Faqatil fi sabilillahi, maka berperanglah di jalan Allah. Faqatil fi sabilillahi, maka berperanglah di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak, kamu tidak dibebani kecuali terhadap dirimu sendiri. La tukallafu illa nafsak, kamu tidak dibebani kecuali dirimu sendiri. Wa harridil mu'minin, dan semangatilah orang-orang beriman. Wa harridil mu'minin, dan semangatilah orang-orang yang beriman.
Asallahu, mudah-mudahan Allah, Asallahu, mudah-mudahan Allah, ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru, menahan serangan orang-orang kafir. ayyakuha ba'sal ladzina kafaru, menahan serangan orang-orang kafir. Wallahu asyaddu ba'sa, dan Allah sangat besar kekuatannya. Wallahu asyaddu ba'san, dan Allah sangat besar kekuatannya. Wa asyaddu tankina, dan sangat besar siksaannya. Ya, cukup ya. Ya. Baik, selanjutnya Ibu-ibu rahmati Allah, kita ambil pelajaran dari dua ayat ini. Di dalam ayat 83 kita akan belajar bagaimana manajemen mendapat dan menyebarkan informasi. Ya. Ayat 83 memberikan pelajaran kepada kita tentang manajemen ketika kita mendapatkan informasi dan menyebarkannya. Ya. Nah, apa yang ada dalam ayat ini? Ternyata dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya ada orang-orang yang ketika dapat informasi terkait dengan keamanan negara atau mungkin rasa takut sebuah negara, itu mereka sebarkan tanpa diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan, yang mempunyai kewenangan khusus, ya. Jadi ada orang-orang yang mereka dengan cepat tanpa mengambil resikonya dan tanpa berpikir panjang, setiap dapat informasi mereka sebarkan. Setiap dapat informasi mereka sebarkan. Ya. Padahal ketika seseorang mendapatkan informasi, apalagi kaitannya dengan sebuah keamanan negara, ya, maka itu harus diserahkan kepada yang berhak. Ya. Siapa yang berhak? Dalam ayat ini disebutkan ila rasul wa ila ulil amri, ya. Diserahkan kepada rasul dan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin, ya. Maka orang yang bisa memutuskan dan bisa menyimpulkan apakah ini harus di-share atau tidak, ya, itu ya para pemimpin-pemimpin, ya. Jadi tidak asal kita dapat informasi share, ya. Tidak, ya. Maka di sini kita akan belajar, Ibu-ibu, bagaimana manajemen dalam kita mendapatkan informasi dan mensyiarkannya atau menyebarkannya, ya. Nah, yang pertama, dalam agama kita sudah mengajarkan ketika kita mendapatkan satu informasi tertentu, maka apa yang harus kita lakukan yang pertama kali, Ibu-ibu? Ya, ditabayunkan dulu, diklarifikasi dulu, apakah benar atau tidak informasi ini, ya. Jadi harus ditabayun dulu, diverifikasi atau diklarifikasi, ya. Dalam surah Hujurat ayat yang ke-6, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Ya. Jika datang satu informasi dari salah seorang, maka ditabayun dulu. Dicek dulu kebenarannya, benar nggak ini informasi? Jangan-jangan hanya sekedar omongan-omongan orang, hanya hoax saja, ya, sehingga akhirnya kita yang nantinya ikut menyebar satu fitnah, ya. Nah, maka harus ditabayun dulu, diklarifikasi dulu, ya. Dan klarifikasi atau tabayun dalam agama kita ini, Ibu, prinsip utamanya sebelum menerima dan menyebarkan informasi. Jadi jangan langsung percaya atau kemudian langsung menyebar informasi itu. Jadi jangan langsung percaya saja. Ini gitu. Jadi jangan langsung percaya, ya. Tabayun dulu, klarifikasi dulu, ya. Karena kesalahan informasi bisa menimbulkan fitnah dan penyesalan. Dalam surah Al-Hujurat itu kan dikatakan, ya, fatabayyanu, ya. Jadi bertabayunlah, ya.
agar kalian tidak tertimpa satu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, atau yang menyebabkan kalian akhirnya menyesal dengan perbuatan yang kalian lakukan itu. Jadi kalau nggak tabayun, tahu-tahu langsung membenarkan informasi itu, bahkan menge-share, maka sama saja kita menimbulkan fitnah yang baru, dan yang ada adalah penyesalan-penyesalan. Nah, itu yang pertama. Ketika kita dapat informasi, manajemen yang terbaik adalah cek dulu kebenarannya, ya, tabayunkan dulu, diverifikasi dulu kalau bahasa kerennya. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa ibu-ibu? Ya. Yang kedua dalam manajemen kita mendapatkan informasi dan mengelolanya itu adalah tidak menyebarkan segala yang didengar. Jadi jangan sampai semua yang kita dengar itu, yang kita dapat dari berbagai macam informasi, semuanya disebar, semuanya dibilangin ke yang lain. Jadi jangan semua yang kita dapatkan itu di-share, disebar ke orang yang umum, ya. Jangan sampai ada orang yang mendapatkan informasi itu sementara dia akhirnya wah ini mumpung nih, nah ini akhirnya membuat senjata dia akhirnya untuk menjatuhkan seseorang misalkan, ya. Jadi jangan semua yang kita dapat itu disampaikan ke semua orang, ya. Maka dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, ya, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta jika ia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar. Makanya harus hati-hati, harus pilih-pilih, ya. Harus pilah dan pilih, ya. Harus memilah dan memilih kira-kira informasi mana yang nanti saya share ke yang lain. Kira-kira informasi yang mana nih yang bisa kita bagi kepada yang lain. Jadi jangan semuanya, ya. Urusan, apalagi urusan rumah tangga kita, ya kan. Apalagi aib pasangan kita, aib rumah tangga kita, ya, dengan mudahnya kita share yang lain, ya. Nah, maka ini sesuatu yang tidak tepat, ya. Dan kita juga belajar, ya, dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi dalam surat Yusuf itu kan disebutkan, ya Bu, ketika Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya. Nabi Yusuf ketika itu mimpi. Nah, lihat apa dalam mimpinya? Nah, melihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan bersujud kepadanya. Gitu. 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan bersujud kepadanya. Ya. Dan ternyata ini punya penafsiran tersendiri, ya kan? Ya. Nah, ketika ayahnya Nabi Yakub mendapatkan informasi dari anaknya Nabi Yusuf ini, ketika Nabi Yusuf cerita, wahai ayahku, aku tadi malam melihat dalam mimpi itu 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Apa kata Nabi Yakub? Ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Ya. Wahai anakku, wahai Yusuf, jangan engkau share mimpimu itu kepada saudara-saudaramu yang lain. Jangan engkau beritahukan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu yang lain. Bisa jadi kalau saja engkau menyebarkan apa yang kau lihat dalam mimpimu itu kepada saudara-saudara yang lain, mereka pasti akan membuat makar, mereka akan berbuat sesuatu yang tidak baik kepadamu. Nah, jadi itu pesan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, ya. Makanya apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya ini, Bu? Jadi Nabi Yakub tahu mana yang harus di-share, mana yang harus ditahan informasi itu. Hanya cukup kita saja yang tahu, ya. Jadi jangan semua berita, semua yang kita dapat dengar dari orang lain kita sebarkan, ya. Tidak. Ya. Harus dipilah dan dipilih informasi yang mana yang harus kita bagi. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya, ya. Apa yang ketiga, Ibu, dari manajemen mengelola informasi, ya. Dari ayat 83 surat An-Nisa tadi kita belajar, ya.
Manajemen informasi itu adalah serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada ahlinya. Maka tadi ketika datang satu informasi yang terkait dengan keamanan, dengan ketakutan, di ayat 83 tadi kita baca radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kembalikanlah, serahkanlah urusan itu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian yang mereka tahu tentang ilmu itu. Jadi kita nggak tahu yang benar yang mana, akhirnya tahu-tahu kita dengan gegabah kita dengan mudahnya nge-share informasi ini, padahal nggak benar. Akhirnya menimbulkan fitnah, akhirnya kita berbuat bohong, ya, dan yang terjadi ya penyesalan-penyesalan, ya. Nah maka manajemen yang ketiga adalah serahkan kepada ahlinya, ya. Serahkan kepada ahlinya. Kalau memang kita bukan ahlinya dalam mengelola informasi ini, ya sudah, biarkan saja, ya. Serahkan saja kepada yang ahli, ya. Apalagi terkait dengan sebuah keamanan negara, ya. Atau mungkin bahkan ya ketenangan, bahkan sebaliknya rasa takut di sebuah wilayah tertentu. Kita nggak berhak untuk mengurusi itu, ya biarlah pemimpin-pemimpin dan rasulnya yang mengetahui itu dan mengelola informasi itu. Baik, kemudian yang keempat, bagaimana kita memanage, mengelola informasi yang kita terima, ibu-ibu. Belajar dari surat An-Nisa ini, ya. Jujur dan amanah dalam menyampaikan informasi. Jujur dan amanah dalam menyampaikan informasi, ya. Seringkali kita dapat informasi A, ya, ternyata sampai ke orang lain sudah bukan A lagi tapi sudah C, ya kan? Ya. Yang kita terima A, ya, tapi sudah masuk ke telinga orang lain itu bukan A lagi, tapi bisa jadi C bahkan Z. Nah, kan namanya orang itu nggak semuanya bisa menangkap informasi yang kita beri, ya kan? Makanya kalau ada game-game itu kan biasanya ada tuh, ya kan, Bu? Ya, game apa namanya? Pesan berantai. Nah, pesan berantai. Menyebutkan satu kalimat tertentu, ya kan? Terus kemudian sampai ke orang berikutnya itu sudah beda, ya kan? Nah, ini bukti bahwasanya manusia itu lemah dalam menangkap satu informasi. Kalau ternyata ini akhirnya dia tangkap, terus dia sebarkan dan akhirnya berubah informasi itu, nah, sama saja kita membuat satu kebohongan dan fitnah. Ya. Makanya ketika menyampaikan pun harus jujur, ya. Harus betul-betul sesuai dengan apa yang kita dengar, ya, dan amanah dalam menyampaikan itu, ya. Makanya dalam surah Al-Ahzab, ya, disebutkan ayat yang ke-30, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin, ya, bukan shin. Qawlan sadida, bukan qawlan syadida, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat, yang benar. Ya. Surah Al-Ahzab ayat 70. Ya, ayat 70. Nah, jadi nggak boleh nambah-nambah, ngurang-ngurang, dipelintir faktanya, ya. Nah, ini nggak benar nih, ya. Maka harus jujur dan amanah dalam menyampaikan. Ya. Makanya dulu di zaman Nabi kan ada namanya haditsul ifki, ya kan? Haditsul ifki. Nah, peristiwa apa tentang haditsul ifki ini? Jadi haditsul ifki ini peristiwa yang dialami oleh istri Nabi, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika mendapatkan tuduhan yang sangat keji terhadap beliau karena ketika itu ketinggalan dari rombongan kaum muslimin, ya. Akhirnya ketinggalan dan pulanglah dengan salah seorang sahabat, ya. Dan akhirnya orang-orang munafik ketika melihat ini, gosipnya menyebar, ya.
wah ternyata istri Nabi selingkuh, istri Nabi macam-macam tuh, ya. Akhirnya menyebar kemana-mana itu, ya. Gosipnya menyebar, ya. Apalagi zaman sekarang, gosipnya mudah menyebar, ya kan? Mudah sekali menyebar gosip-gosip, apalagi tentang perceraian, ya. Wah, tiba aja wis cerai atau apa kan? Akhirnya, wah ini bahan gosip ibu-ibu ini ya. Jadi kompor akhirnya, meledak, ya. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, bagaimana kita memanajemen sebuah informasi itu? Dalam Al-Quran disebutkan di surat An-Nur ayat 19, ya. Dalam surat An-Nur ayat 19, nah di sana ada ayatnya. Kita baca dulu ayatnya. Surat An-Nur ayat 19, ya. Saya buka dulu ayatnya. Ini. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashyal fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat, ya. Wallahu ya'lam, Allah itu maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi ayat ini terkait dengan kisah apa yang dialami Ibunda Aisyah tadi, Bu. Ya. Ketika orang-orang munafik itu nggak tahu mana yang benar dan tidak mau mengecek kebenarannya, ya. Mereka ketika menangkap informasi, wah ini Ibunda Aisyah ini ternyata selingkuh macam-macam, jalan bersama laki-laki selain suaminya Nabi Muhammad gitu. Nah, akhirnya berita itu tersebar. Nah, sehingga Allah mengatakan dalam ayat ini, siapa yang menyukai berita keji ini tersebar dan dia ridha dengan hal itu, dengan mudahnya dia juga ikut menyebarkan, ya, padahal nggak benar beritanya, pada faktanya tidak begitu, ya. Maka kata Allah, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, ya. Maka sekali lagi kita harus berhati-hati, ya, dalam kita mengelola informasi. Maka cek dulu kebenarannya, apakah benar atau tidak, ya. Surat berapa Ustaz? An-Nur ayat 19. 19. Ya. Ya. Nah, sehingga apa hikmahnya ketika kita bisa menjaga rahasia dan kehormatan orang lain, ya. Ya kan di sini berarti dari An-Nur ayat 19 ini kita mengambil satu kesimpulan adalah memanage informasi itu, jaga rahasia dan kehormatan yang berkaitan dengan orang lain, ya. Jaga rahasia dan menjaga kehormatan orang lain, ya. Jadi Islam sangat melindungi kehormatan manusia dan menutup aib selama bukan kemungkaran publik, ya. Nah, makanya Ibu, ini yang harus kita jaga ketika kita mendapatkan sebuah informasi, ya. Lalu apa yang keenam? Yang keenam ya, Bu? Hah? 5. Tadi 5. Jaga rahasia dan kehormatan orang lain, itu 5, ya kan? Nah, yang keenam adalah hindari ghibah dan fitnah. Hindari ghibah dan fitnah, ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu." Ya. Jadi dalam surah Hujurat ayat 12 ini Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggunjing, ghibah, ngomongin saudara-saudara kalian, ya.
apakah kalian menginginkan makan daging saudara kalian sendiri yang sudah mati? Ya. Nah, jadi Masya Allah ternyata ada orang-orang yang suka makan daging bangkai. Ada orang-orang yang suka makan daging bangkai. Ya. Nah, siapa mereka? Orang-orang yang suka makan daging bangkai itu. Nah. Semanta sudah taubat, Bu. Semanta sudah taubat dari makan daging manusia, ya. Dan ternyata yang melebihi dari Sumanto ini sangat banyak, ya. Sangat banyak, apalagi orang Indonesia, ya. Apalagi kamu ibu-ibu nih. Ya. Ternyata hobinya orang-orang Indonesia itu memakan daging bangkai, ya. Nah, ketika mereka riba, ngomongin orang, ya, gosip-gosip, ya. Nah, makanya ada jamaah riba, ya. Ada jamaah riba. Ya. Jadi kalau kita melihat sebuah jamaah riba, ya, ada halaqah-halaqah riba, ya, yang di situ membicarakan orang lain, ya kita mengingatkan, jangan sampai kita ikut menikmati obrolan-obrolan itu. Kalau kita dalam sebuah majlis, ya Bu, kita sebuah majlis, di dalam majlis itu membicarakan orang lain, ya, riba, gosip, ya, pakai ro ini ya, gosip, ya, pakai ro, ya, makhrajnya harus benar, gosip, ya. Jadi ketika kita dalam majlis gosip, ya, sehingga yang kita lakukan adalah mengingatkan dan jangan sampai kita menikmati. Kalau kita sampai menikmati obrolan di dalam majlis itu, kita dapat dosa. Apalagi nambah-nambahin. Ini aku. Nah, maka itu kita dapat dosanya. Dengar saja dan menikmati itu dapat dosa, ya. Apalagi nambah-nambahin, ya kan? Makanya ketika sudah diingatkan kok masih begitu, ya kita keluar dari majlis itu, ya. Kita menghindar dari majlis itu supaya nggak kena dosanya, ya. Nah, maka itu poin yang keberapa tadi? Yang keenam, ya. Nah, poin yang keenam, hindari riba. Ya, hindari riba. Jangan mudah kita mengomongkan orang lain, ya. Kalau mengomongkan kebaikan orang lain masih boleh, ya kan? Boleh, Ustaz. Boleh, ya. Ngomongin kebaikan orang lain untuk menjadi inspirasi dan motivasi untuk yang lainnya, silahkan, boleh, ya. Dan tidak termasuk riba ketika ada urusan tertentu, Bu. Ngomongin orang lain, ngomongin keburukannya, itu ada yang diperbolehkan, tapi dalam tujuan-tujuan tertentu, ya. Dengan tujuan tertentu, ngomongin keburukan orang lain dengan tujuan tertentu. Contoh, misalkan nih, ya, misalkan ada orang pengen nikah, ya kan? Ada orang pengen nikah, ya. Sementara orang ini, laki-laki ini nggak tahu bagaimana kepribadian perempuan yang ingin dia nikahi itu. Terus kemudian karena kita tahu, ya kan, kita mungkin tetangganya, ya. Nah, kita menyampaikan apa yang ada dalam diri si perempuan itu, ya. Untuk dalam rangka supaya ini menjadi bahan pertimbangan, supaya jangan sampai ketika sudah menikah terus kemudian ya menyesal, ya, karena ada kekurangan tertentu di dalam diri seorang perempuan tadi, ya, sehingga akhirnya yang terjadi perceraian, ya. Jadi boleh saja, ya, dan yang seperti ini masih dalam batas yang dibolehkan, ya. Kita menyampaikan sesuatu yang ada dalam diri salah seorang karena ingin dinikahi, ya, supaya jadi bahan pertimbangan, ya kan? Kan namanya nikah kan butuh pertimbangan, ya kan? Nggak asal nikah, nggak asal lihat, oh ini cewek cantik, nah saya nikahi.
ternyata pribadinya nggak benar, ya. Akhirnya menyesal bercerai, ya. Maka butuh pertimbangan-pertimbangan. Nah, kita sebagai orang yang dimintai pertimbangan ketika harus menyebutkan keburukan dari orang itu masih dibolehkan, ya. Supaya sekali lagi untuk maslahat, ya. Untuk kemaslahatan. Bukan hanya sekedar asal nyebar keburukan, tapi untuk maslahat, untuk menjadi bahan pertimbangan karena ada yang ingin menikahinya, ya. Dan tidak masuk dalam kategori ghibah juga ketika dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan, ya kan? Di persidangan misalkan, ya, di urusan persidangan, orang dalam kondisi persidangan itu kan pasti mencari-cari kesalahan, ya kan Bu? Ya. Mencari-cari kesalahan orang lain, ya, dalam persidangan itu. Nah, maka kalaupun di meja hijau, di persidangan, di depan hakim, kita menyebut keburukan orang lain itu dalam rangka untuk mencari kebenaran dan keadilan, ya, ini masih boleh. Jadi tidak masuk ghibah, ya, masih boleh, ya. Atau juga tadi yang si laki-laki dengan si perempuan yang sudah ingin menikah tadi karena nggak tahu, terus akhirnya menikah, terus akhirnya masuk di meja persidangan mau cerai misalkan, ya. Dan di situ si suami menyampaikan keburukan si istri di depan hakim, ya. Nah, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya. Atau mungkin sebaliknya si istri menyampaikan keburukan yang ada dalam diri suami di depan hakim, ya. Nah, itu boleh, ya. Jadi tidak masuk ghibah dalam hal ini, ya. Karena ada tujuannya, ya. Ada tujuannya, ada maslahat yang ingin digapai, yaitu kebenaran dan keadilan, ya. Kalau hanya sekedar nge-share keburukan orang lain tanpa ada tujuan, ya itu yang nggak benar. Itu yang namanya gosip tadi. Kan dari kata ghibah kan pakai ghain, ya Bu. Ghibah. Nah, berarti ya gosip. Nah, gitu. Jadi begitu, ya. Nah, itu kita bagaimana harus mengelola manage informasi, ya. Makanya tadi yang terakhir adalah ketika kita ingin mengelola sebuah informasi, niat yang benar dan tujuan yang jelas ketika kita harus menyampaikan kepada yang lain, ya. Niatnya harus benar, tujuannya jelas ketika kalaupun itu harus kita sampaikan kepada yang lain, ya. Kira-kira apa tujuan kita menyampaikan informasi ini? Kira-kira ada maslahat enggak, ya? Kira-kira orang akan mengambil manfaat enggak dari apa yang kita sampaikan ini? Kira-kira orang lain tambah kebaikannya enggak ketika mendapat informasi yang kita share ini, ya? Nah, itu dalam kita memanage informasi. Apalagi sekarang kita di dunia media informasi yang sangat canggih ini, di teknologi yang sekarang ini, dengan mudahnya kita share ya di grup-grup WA kita masing-masing, ya, tanpa kita ngecek dulu kebenarannya, ya. Maka sekali lagi jangan asal share, ya. Ada tahapan-tahapan tadi yang kita sebutkan, ya. Ada 7 tadi ya Bu. Nah, coba yang pertama apa tadi Bu? Ya, ditabayunkan dulu, ya. Dicek dulu, diverifikasi dulu. Benar nggak ini informasinya? Yang kedua apa? Apa? Tidak menyebarkan semua yang kita dengar, ya. Tidak menyebarkan semua yang kita dengar, ya. Karena bisa jadi ada sesuatu yang harus kita sembunyikan, ya. Apalagi terkait dengan diri kita sendiri, ya Bu. Bahkan juga bisa jadi kesuksesan-kesuksesan yang sudah kita raih. Itu pun jangan mudah untuk kita share ke yang lain, ya. Kita sudah bisa beli rumah baru gede mewah, ya. Nah, kita update di status, alhamdulillah rumah sudah terbeli, ya. Nah, kalau segala yang kita dapat, segala nikmat yang Allah beri kepada kita ini kita share semuanya, maka di situ pasti ada saja orang-orang yang nggak suka, hasad, ya. Padahal kita berlindung dari orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
Kalau ternyata ada orang yang melihat kesuksesan kita itu dengan mata pandangan yang nggak suka, dengan pandangan kebencian, dan dalam kondisi mungkin iman kita lemah, ya, itu bisa saja kita kena ain dari mereka, ya kan? Nah, ain itu ternyata bukan hanya dari pandangan kebencian, pandangan nggak suka, bahkan ain itu bisa datang karena pandangan kekaguman, ya. Sangat terkagum, orang melihat kita sukses, orang lihat kita ini Masya Allah, ya. Ternyata ketika kekaguman mereka itu berlebihan, bisa jadi itu menjatuhkan ain dalam diri kita. Jadi sekali lagi, ain itu bukan hanya dari pandangan kebencian dan tidak suka seseorang kepada kita, tapi ain itu juga bisa terjadi karena rasa kagum orang lain kepada kita yang berlebihan, ya. Nah, makanya jangan suka mudah, atau jangan mudah kita share update status, ya, nikmat-nikmat yang kita miliki, yang kita dapat, ya. Nah, kita menghindari orang-orang yang tadi itu, ya, yang hasad. Kan nggak semua orang suka dengan kesuksesan kita, ya kan, ya. Baik, kemudian yang ketiga tadi apa? Serahkan kepada ahlinya. Di surat An-Nisa ayat 83 tadi kita belajar, ya. Kemudian yang keempat, jujur dan amanah dalam menyampaikan berita itu. Ya harus benar, sesuai apa adanya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, ya. Kemudian yang kelima, jaga rahasia dan kehormatan orang lain, ya. Jaga rahasia dan kehormatan orang lain. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang merahasiakan aib orang lain, ya, keburukan orang lain, maka Allah juga akan merahasiakan dan menutup keburukan aib yang ada pada dirinya nanti di hari kiamat, ya. Nah itu, ya. Maka jangan sampai lidah kita dan mulut kita ini mudah untuk cerita-cerita, ya. Maka yang biasanya seperti itu julukannya ember, ya kan Bu? Istilah orang kita itu ember, ya. Apa-apa semua diceritakan, ya. Nah, kemudian apa tadi? Yang keenam, ya, menghindari riba dan fitnah. Jangan diceritakan ke yang lain. Dan yang terakhir, ya, niat yang benar dan tujuan yang jelas ketika harus menyebarkan informasi itu, ya. Nah itu ibu-ibu yang ada di ayat 83, ya, kita belajar. Kemudian di ayat 84 ini sudah bab yang lain, ya. Ayat 84 ini sudah tema yang lain, ya. Jadi ayat 84 ini adalah kewajiban untuk berperang dan berjuang, dan adab-adab yang harus kita jaga dalam berperang itu, ya. Ayat 84 dan seterusnya inilah tentang adab-adab bagaimana seorang mukmin itu dalam kondisi dia berjuang, berjihad dan berperang di jalan Allah, ya. Nah, apa yang ada dalam ayat 84 ini ibu-ibu? Di ayat 84 kita belajar bahwasanya Allah menyuruh kita untuk berperang, berjuang di jalannya, fi sabilillah, faqatil fi sabilillah. Berjuang, berperang di jalan Allah itu menjadi syarat mutlak dan syarat utama, fi sabilillah. Karena ketika seorang berjuang, berperang bukan karena niatnya Allah, neraka yang menjadi tempat kembalinya. Sebagaimana yang kita dengar dalam hadis yang cukup panjang, ya. Ada orang yang dia berjihad, berperang sampai mati. Di hari kiamat ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan di dunia? Ya Allah, aku berjuang, berperang di jalanmu sampai aku mendapatkan kematian. Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang ini hanya ingin disebut seorang pahlawan, pemberani, dan orang-orang sudah mengatakan hal itu kepadamu. Maka Allah pun menyuruh malaikat untuk melemparkan orang ini ke neraka. Nah, jadi syarat utamanya adalah fi sabilillah, di jalan Allah.
karena Allah niat yang benar dalam berjuang, ya, bukan karena yang lain, ya. Kemudian apa? La tukallafu illa nafsak. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri, ya. Jadi ayat ini berhubungan dengan keengganan sebagian besar orang Madinah untuk ikut berperang bersama Nabi ke perang Badar, ya. Maka turunlah ayat ini untuk memerintahkan supaya Nabi Muhammad SAW pergi berperang walaupun sendirian, ya. Kalaupun yang berperang hanya Nabi sendiri, Allah menyuruh Nabi berangkat. Nah, jadi ayat ini menjadi pelajaran ibu-ibu yang dirahmati Allah bahwa dalam berjuang, kalaupun tidak ada yang menyertai kita dalam perjuangan kita ini, ngajak orang lain berbuat baik, ya, misalkan memakmurkan masjid di rumah kita masing-masing, ngajarin anak-anak belajar ngaji misalkan, kalaupun semuanya nggak mau dan yang mau hanya kita sendiri, ya sudah, laksanakan, berangkat saja, ya. Jangan sampai ada perasaan saya aku dewe, haruskah rasa sisan gitu. Nah aku tak ya spiye, aku kesel. Nah, jadi ini yang kemudian Allah sampaikan di ayat 84 itu. Wa harridil mu'minin, dan semangatilah kaum orang beriman yang lain. Artinya apa ibu-ibu? Ternyata menyemangati orang lain itu juga menjadi satu hal yang Allah perintahkan, ya. Jadi bukan hanya yang semangat diri kita saja, tapi kita perlu untuk menyemangati orang lain, mendorong orang lain untuk berbuat baik. Itu ternyata penting, ya, ya, supaya kita punya kekuatan yang lebih, ya. Kalau hanya sendiri nggak bisa, ya. Nabi Musa alaihissalam ketika ingin mendakwahi Fir'aun, dia juga nggak mampu untuk sendiri. Makanya Nabi Musa minta ke Allah untuk ada orang yang menemaninya, ya kan? Dan yang menemaninya siapa? Nabi Harun, ya. Yang menemaninya Nabi Harun, ya. Ditemani oleh seorang Nabi Harun untuk memberi nasihat kepada Fir'aun. Jadi butuh teman, butuh orang yang bisa kita ajak untuk berjuang, ya. Dan itu akan memberikan satu kekuatan yang lebih daripada hanya sekedar sendirian. Tapi kalaupun harus sendiri, ya berangkat, ya kan? Ya. Kalaupun harus sendiri ya berangkat. Tapi kalau ada teman ya alhamdulillah, kan begitu, ya kan? Nah, kemudian di ayat berikutnya apa dikatakan? Asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafaru. Semoga saja, mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Artinya apa, Bu? Ya. Artinya bahwa kemenangan itu datang dengan izin Allah, bukan hanya sebatas kekuatan fisik yang ada dalam diri manusia. Jadi kita nggak bisa mengandalkan fisik kita nggak bisa mengandalkan kekuatan yang ada dalam diri kita. Kemenangan itu terjadi karena semua atas kehendak Allah, ya. Maka Allah mengatakan dalam beberapa ayat, ala inna nasrallahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu dekat. Dekat kepada siapa? Dekat kepada orang-orang yang beriman, yang betul-betul berjuang karena Allah dan ingin menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, ya. Jadi sekali lagi, kemenangan milik Allah dan dari Allah. Maka siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan, kemenangan, ya harus mintanya kepada Allah. Tidak mengandalkan diri kita sendiri, tidak mengandalkan kekuatan fisik kita, ya. Kita orang yang lemah, nggak punya apa-apa, ya. Maka kita butuh Allah untuk memberi pertolongan dan kekuatan, ya. Nah, ini kita belajar dari surat An-Nisa ayat 84, ya. Baik, saya kira itu dulu ya Ibu untuk satu lagi terakhir ini, ya. Hikmah pelajaran di ayat 84 ini adalah ketika Allah perintahkan Nabi untuk menyemangati orang beriman yang lain, harridil mu'minin. Berarti di sini otomatis Nabi juga ikut berjuang.
sebagai pemimpin itu harus menjadi teladan dalam perjuangan, nggak asal merintah, ya kan Bu? Nggak asal nyuruh, kamu mana, kamu sana, sementara dia duduk-duduk saja. Tidak, seorang pemimpin yang baik maka ikut juga terjun dalam perjuangan, dan itu dicontohkan Nabi dalam banyak peperangan, ya. Dalam perang Khandaq apalagi, ya, kita baca ceritanya perang Khandaq, ya. Nabi sampai kelaparan, ya. Nabi sampai kelelahan, ya. Maka luar biasa. Tidak hanya sekedar nyuruh-nyuruh menggali parit, tapi Nabi juga terjun langsung untuk memberi contoh dan keteladanan, ya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan tadabbur kita di ayat 85 dan seterusnya di pekan yang akan datang. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.